ku dapat pergi menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat dan kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, Sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Salam, selamat pagi bagi kita semuanya. Sebelum kita memulai aktivitas kita mau merenungkan kebenaran firman Tuhan. Untuk itu, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu ya Allah kami atas segala berkat-Mu dan kasih-Mu yang boleh kami rasakan pada pagi hari ini. Bapa, sebelum kami memulai aktivitas kami mau merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kau yang mengajari kami Tuhan, berikan hikmat bagi kami, supaya firman-Mu ini boleh kami mengerti. Dan tidak hanya sebatas kami mengerti, tetapi kami juga mampu melakukannya di dalam kehidupan kami. Perlengkapi kami Tuhan, ajari kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi renungan kita pada pagi ini diambil dari 1 Petrus 2 ayat 15 dan 16. 1 Petrus 2 ayat 15 dan 16, demikian firman Tuhan. Sebab inilah kehendak Allah, yaitu supaya dengan berbuat baik kamu membungkamkan kepicikan orang-orang yang bodoh. Hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka. Tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, sebagai orang yang beriman, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, apa yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita? Sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, kalau kita perhatikan tadi, Rasul Petrus menyatakan kepada jemaat yang berdiaspora pada waktu itu, sebagai orang pendatang dan perantau, supaya mereka melakukan kehendak Allah di dalam kehidupan mereka. Kehendak Allah yang seperti apa? Kalau kita perhatikan tadi dari nas renungan kita, sebab inilah kehendak Allah, yaitu supaya dengan berbuat baik kamu membungkamkan kepicikan orang-orang yang bodoh. Jadi diharapkan pada waktu itu sebagai orang yang percaya, walaupun mereka sebagai pendatang, walaupun mereka sebagai orang perantau, di tengah-tengah kehidupan mereka yang mengalami penderitaan, aniaya, oleh karena iman mereka, oleh karena kepercayaan mereka kepada Tuhan Yesus. Tetapi Rasul Petrus menyatakan kepada mereka
supaya mereka, jemaat yang sedang berdiaspora pada waktu itu, sebagai pendatang dan sebagai perantau, berbuat baik di dalam kehidupan mereka. Karena itu merupakan kehendak Allah di dalam kehidupan mereka. Perbuatan baik seperti apa sih yang diharapkan untuk dilakukan jemaat yang sedang berdiaspora pada waktu itu? Apa perbuatan baik yang harus dilakukan oleh orang-orang yang percaya pada waktu itu? Kalau kita perhatikan dari ayat yang ke-11. Yang pertama, Petrus menasehatkan, meminta, menghimbau supaya orang-orang yang percaya, yang adalah pendatang dan sebagai perantau, supaya mereka menjauhkan diri dari keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, yang pertama perbuatan baik yang harus mereka lakukan adalah berjuang melawan keinginan daging. Menjauhkan diri dari keinginan daging. Karena ketika kita menuruti keinginan daging kita, kita mungkin saja tidak lagi mampu melakukan perbuatan baik. Karena perbuatan baik akan berlawanan dengan keinginan daging. Yang kedua, perbuatan baik yang harus dilakukan orang-orang percaya adalah memiliki cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa-bangsa bukan Yahudi. Memiliki cara hidup yang baik di tengah-tengah kehidupan yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Tetapi orang-orang percaya harus mampu hidup tampil beda dengan cara hidupnya, hidup penuh kasih, saling mengasihi satu dengan yang lain. Hidup tampil beda dengan dunia ini, menjadi garam dan menjadi terang. Mereka mampu melakukan perbuatan baik di tengah-tengah kehidupan, di tengah-tengah bangsa-bangsa bukan Yahudi. Kenapa mereka harus memiliki cara hidup yang berbeda dengan bangsa-bangsa yang non-Yahudi? Supaya ketika mereka memfitnah orang-orang percaya ini, tetapi ketika mereka melihat perbuatan baik yang mereka lakukan, mereka memuliakan Allah. Mereka memuji nama Tuhan. Yang ketiga, tunduklah karena Allah kepada semua lembaga manusia, baik kepada raja sebagai pemegang kekuasaan yang tertinggi, maupun kepada wali-wali yang diutusnya, untuk menghukum orang-orang yang berbuat jahat dan menghormati orang-orang yang berbuat baik. Artinya adalah sebagai orang-orang yang percaya juga harus tunduk kepada pemerintah. Apa aturan pemerintah? Harus tunduk terhadap peraturan-peraturan pemerintah yang berlaku pada saat itu. Sebagai bukti kita juga tunduk dan patuh terhadap Allah. Kita juga tunduk dan patuh terhadap peraturan yang dikeluarkan, yang dibuat oleh pemerintah di tengah-tengah kehidupan kita. Yang keempat, apa yang harus dilakukan? Yaitu hidup sebagai orang merdeka. Dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka. Tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kemerdekaan yang dimaksudkan adalah bukan bebas dari bangsa-bangsa yang menekan mereka, yang mengancam mereka, yang menjajah mereka. Tetapi justru yang dimaksudkan adalah, kemerdekaan yang dimaksudkan adalah merdeka dari belenggu dosa. Kedatangan Yesus ke tengah-tengah dunia ini, melalui kematian Tuhan Yesus, orang-orang yang percaya kepada Yesus sudah dibebaskan dari belenggu dosa. Sehingga semua orang yang percaya kepada Yesus, yang sudah menerima keselamatan, yang sudah mendapatkan pembebasan dan kemerdekaan dari belenggu dosa, harus mampu hidup di dalam
kemerdekaan, harus mampu hidup di dalam kemerdekaan yang sudah Tuhan berikan, yaitu melakukan perbuatan-perbuatan baik, mencerminkan sebagai anak-anak Allah dan tidak lagi hidup di dalam dosa. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita semuanya adalah orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, marilah kita hidup saling mengasihi, melakukan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita memiliki cara hidup yang berbeda dari orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Kita menjauhkan diri kita dari keinginan-keinginan daging. Kita patuh dan taat terhadap peraturan pemerintah. Dan kita hidup di dalam kebebasan yang sudah Tuhan sediakan bagi kita. Kita melakukan kasih. Sehingga melalui perbuatan-perbuatan baik yang kita lakukan, kita mampu membungkamkan mulut orang-orang yang hidup di dalam kepicikan. Kita mampu membungkamkan kepicikan orang-orang yang bodoh. Karena orang-orang yang bodoh adalah gemar hidup di dalam dosa, gemar hidup di dalam belenggu dosa. Mereka memiliki cara hidup seperti cara hidup dunia ini. Tetapi kita adalah orang-orang yang sudah dibebaskan. Kita adalah orang-orang yang sudah dimerdekakan. Kita adalah orang-orang yang sudah diselamatkan. Kita adalah orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Mari kita melakukan kehendak Allah dengan melakukan perbuatan baik. Tidak hidup menurut keinginan daging. Memiliki cara hidup yang tampil beda dengan dunia ini. Kita hidup saling mengasihi di dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan atas firman-Mu yang boleh menyapa kami pada pagi ini. Kami bersyukur sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, yang sudah menerima keselamatan, yang sudah dibebaskan dari belenggu dosa, yang sudah menerima kemerdekaan. Tuhan, ajar kami selalu melakukan kehendak Tuhan, berbuat baik di dalam kehidupan kami. Walau Tuhan, di tengah-tengah kehidupan kami banyak tantangan, banyak rintangan, banyak ancaman. Tetapi Tuhan, kami tidak berhenti untuk melakukan kehendak Tuhan. Kami selalu berbuat baik di dalam kehidupan kami, supaya melalui perbuatan baik yang kami lakukan, banyak orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Kami mampu membungkamkan kepicikan orang-orang yang bodoh, yang hidup menurut keinginan daging, yang hidup seturut dengan kehendak mereka saja. Kami Tuhan mampu membungkamkan orang-orang yang melakukan kehendak dunia ini. Tuhan, ajar kami selalu Tuhan melakukan perbuatan baik, melakukan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami. Bapa di dalam surga, kami juga berdoa Tuhan buat setiap anak-anak Tuhan yang ada di GBKP Runggun Parindu, Ngabang dan Sai Asam. Tuhan memberkati setiap anak-anak-Mu. Tuhan memberkati setiap jemaat-Mu, berkati setiap keluarga di tengah-tengah kehidupan mereka Bapa. Ajar mereka untuk tetap mampu menjadi saksi Kristus, melakukan kehendak Allah, berbuat baik di dalam kehidupan mereka, sehingga mereka Tuhan mampu selalu menjadi saksi Kristus dimanapun mereka berada. Berkati keluarga mereka, berkati anak-anak mereka, berkati pekerjaan mereka, berkati setiap hamba-hamba Tuhan yang melayani di tengah-tengah GBKP Parindu, Ngabang Sai Asam ini, supaya melalui pelayanan mereka juga nama Tuhan boleh dipuji dan dimuliakan. Sepanjang hari ini Tuhan, hidup kami serahkan hanya ke dalam tangan-Mu. Mampukan kami tetap melakukan kehendak-Mu di dalam hidup kami. Mampukan kami tetap hidup tampil beda dengan dunia ini. Sehingga Tuhan, dunia ini tahu bahwa kami adalah anak-anak Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami serahkan hidup kami hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari kita ucapkan doa Bapa kami. Kita ucapkan bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga.
Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi bagi kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati.